Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'd. Jamaah Qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kembali pada malam hari ini kita telah menyelesaikan sholat tarawih pada malam yang ke-28. Maka kita akan menjalani sisa Ramadan ini ada 2 malam, yaitu malam Rabu dan malam Kamis berakhir Ramadan. Nanti akan ditutup pada maghrib Jumat untuk melaksanakan takbiran. Maka pada kesempatan malam hari ini, yaitu malam yang ke-28, sebagaimana kita jelaskan pada malam kemarin, bahwasanya setiap malam daripada 30 malam Ramadan selalu Allah memberikan janji-janji atau pahala atau balasan orang-orang yang berdiri di malam Ramadan mendirikan qiyam. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang berdiri pada malam qadar dengan iman dan takwa, ikhlas, maka Allah akan memberikan ampunan atas segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka pada malam hari ini kembali Allah akan memberikan janjinya, yaitu Allah menjanjikan pengangkatan 1000 derajat di surga bagi yang melaksanakannya. Qiyam Ramadan pada malam 28. Jadi malam hari ini tuh sangat luar biasa. 1000 derajat. Bayangkan kalau 1000 derajat tuh, kalau misalnya panas 1000 derajat tuh kayak apa? Habunya aja ada lagi. Atau dingin 1000 derajat. Bayangkan kalau es itu 18 derajat sudah jadi es kita, apalagi ini 1000 derajat. Sangat luar biasa balasan Allah. Orang-orang yang berdiri, orang-orang yang qiyam pada malam Al-Qadar, yang disebut dengan 10 malam akhir. Maka di sini orang-orang yang mengerjakan secara istiqomah, artinya istiqomah itu menetap, kada ada keraguan-raguan, bano digawe, bano kada. Dan di sini kita akan mendapatkan rahmat Allah, yaitu keridaan Allah atas orang-orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan tarawih pada malam yang ke-28. Sebagaimana secara ilmu huruf, maka pada malam hari ini adalah perjalanan lam alif menuju hamzah. Jadi perjalanan ini lam alif menuju kepada hamzah. Malam 29 hamzah nanti perjalanannya menuju huruf ya. Pada malam hari ini kembali kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan lam alif. Lam alif itu adalah ketiadaan. Siapa yang ketiadaan? Yaitu yang ada. Yang merasa diadakan ini adalah ketiadaan. Makanya disebut dengan lam alif. Ketika kita menemukan diri kita yang sesungguhnya, yang dimaksud dengan diri kita yang sesungguhnya adalah kita memahami asal usul kejadian adanya diri kita. Itu maksudnya, ketika kita memahami, disitulah ternyata kita ini tidak ada. Begitu kita memahami diri kita ini tidak ada, lalu siapa yang ada? Ketika kita memahami siapa yang ada, itulah kalimat la ilaha
illallah. Dan ini berjalan menuju hamzah. Kenapa disebut menuju hamzah? Karena begitu kita memahami unsur daripada tubuh kita ini, atau kita memahami unsur daripada susunan alam semesta, kita pahami bahwasanya diri kita ini dari rambut, kemudian kulit, kemudian tulang belulang, urat-urat saraf-saraf yang dibungkus dengan daging dan organ-organ lainnya. Setelah itu kita pahami semuaan, ternyata bahan bakunya satu saja. Ada lagi yang lain bahan bakunya, yaitu rohnya, nurullah. Ketika kita memahami di situ, itulah yang disebut dengan Allahu mukhitun lil alamin. Dan ini disebut dengan hamzah. Karena hamzah itu artinya yang meliputi, dan hamzah ini letaknya di atas kulit, ini disebut dengan kulit nang meliputi. Ternyata saikungan tubuh kita ini adalah daripada nurnya yang disebut dengan nurullah, itu ngarannya hamzah. Jadi kita susun huruf mim, akal kita memikirkan kita asal usul kita dari mana, kulit kita seperti apa, dari mana bahannya, daging, urat, tulang dan sebagainya. Kita tahu, kita belajar, oh ternyata semuaan daripada nurnya, sampai ke nur berjalan huruf mim. Begitu sampai di nur, kita mencari siapa garang ampun nurnya. Nah, begitu kita mencari kepada ampun nurnya, itulah yang disebut dengan wow, wara atau wahid. Begitu sampai kita, oh ternyata kita ini kadang mencari yang lain. Kita mencari sebab diri kita ada, unsur tubuh kita ada, kita cari, inilah yang disebut dengan wahid, mengesahkan diri, mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi sampai di huruf waw ini bertemuan lagi, imba sudah tahu semuaan. Oh ternyata nang selama ini kita berprasangka atas kelakuan diri kita, yang selama ini kita berprasangka aku bahagia, aku sakit hati dan sebagainya, ternyata semuanya adalah tipu daya, dan semuanya adalah hanya sandiwara diri yang jahir saja sekalinya. Lalulah kita mengucap la ilaha illallah. Ketika kita bertemuan la ilaha illallah, ternyata kita sadar rupanya tangan dan sebagainya tadi kukira aja belain, kukira bahagia, kukira sakit hati tadi belain, pulang hanya ternyata sama nang ini juga. Allahu mukhitun lil alamin, disebut dengan hamzah. Inilah yang disebut dengan arti hamzah itu meliputi. Hamzah. Jadi malam hari ini lam alif itu perjalanan menuju hamzah, titik kesadaran kita pada asal usul diri kita yang sesungguhnya. Ketika sampai di hamzah, apalagi hurufnya itu kaina ya, naik malam esok kita berarti di malam 29, titik puncak diri kita itu ada di hamzah malam hari ini, lam alif menuju hamzah. Apakah kita mampu nantinya berada di malam 29? Kita memahami ternyata alam semesta beserta isinya ialah daripada nurnya juga, nurullah. Sampai kena ke situ, itu kena malam esok penentuannya itu. Malam hari ini kita mendatangi itunya tadi. Malam hari ini kita mendatangi sumber daripada susunan diri kita. Susunan diri kita inilah yang disebut dengan agama, karena agama itu adalah susunan hukum atau keteraturan hukum. Maka susunan tubuh kita ini daripada rambut, kulit, tulang, sumsum dan sebagainya sampai ke dalam, inilah yang disebut dengan agama. Begitu kita pelajari susunannya, begitu kita mengenali sumbernya semuaan, inilah ketika kita mengenali sumbernya semuaan, inilah yang disebut dengan Allahu mukhitun lil alamin. Jadi malam hari ini kita berhakikat
Malam hari ini kita mencari sumber diri kita karena kita sadar atas ternyata tidak ada yang lain selain la ilaha illallah. Inilah selamatnya umat Nabi Muhammad itu seumur hidupnya kada suah sembahyang tapi sekali pernah menyaksikan la ilaha illallah kada akan kekal di neraka. Kalaupun masuk neraka tapi ia pernah beriman, ia pernah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, suatu saat ia akan dibangkitkan daripada neraka. Jadi kita yang beramal ibadah ini jangan juga sampai dicap, karena orang-orang yang ahli ibadah pun masih terancam. Belum tentu juga langsung masuk surga, belum tentu. Orang yang ahli ibadah ini belum tentu ya mendapatkan kesucian atau yang mendapatkan ampunan Tuhan, belum tentu. Makanya di 10 malam terakhir ditanya apa sih doanya, apa sih amalannya yang bagus. Dari sumbernya Aisyah Nabi langsung, Allahumma innaka afuun. Kata-kata al-afu. Al-afu itu artinya kita bermohon agar segala catatan kehidupan kita, catatan keburukan kita itu dihapuskan. Makanya 10 malam terakhir bagus jadi baca Allahumma innaka afun. Jadi kata-kata afun ada yang berbuat karim, ada yang ada. Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Ada lagi yang berbuat karim. Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Jadi titik fokusnya itu adalah pada kata-kata al-afu, disebut dengan afun. Makanya man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang berdiri pada malam Ramadan, ia mengerjakan sholat, memperbanyak ibadah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi di 10 malam terakhir ada doa, ada kalimat Allahumma innaka afuun. Begitu kita dihapuskan segala catatan keburukan kita, berarti kita kada berisi catatan dosa lagi. Ketika kalian berisi catatan dosa, inilah yang disebut dengan Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Maka beruntunglah orang-orang yang secara konsisten, orang-orang yang secara istiqamah berada pada bulan Ramadan, ia terus memperbanyak ibadahnya dengan doa-doanya, dengan zikir-zikirnya, dengan sholatnya diperbanyak. Inilah orang-orang yang beruntung. Dan banyak orang-orang di Ramadan ini masih orang-orang yang dikatakan rugi. Ia menjalani ibadah tapi ia tidak mendapatkan rahmat Tuhan. Hanya karena lisannya, hanya karena kekotoran hatinya. Untuk itu, alhamdulillah kita semuanya bisa berada di titik malam hari ini, di titik ke 28, sisa 2 malam lagi. Sambil mempersiapkan apa saja yang harus kita benahi 2 hari ke depan ini, yaitu kita akan mempersiapkan zakat fitrah. Amal yang kita gawe selama bulan Ramadan tergantung antara bumi dan langit, kecuali ditutup dengan zakat fitrah hanyar naik. Jadi kita tergantung pada kalau sampai, artinya penghubungnya. Jadi zakat fitrah lah sebagai penutup. Ini sama berkaitan dengan harta. Amal ibadahnya baik, tapi hartanya kada baik, kalang amal ibadahnya. Disinilah pentingnya kita, bahwasanya apapun yang kita amalkan itu kita harus memahami tahap demi tahap, agar ketika kita mengamalkannya mana yang menjadi penghalang. Jadi kita harus cari sembahyang terus, amal ibadah, puasa dan sebagainya, ternyata kita lupa berzakat. Ketika lupa berzakat, inilah amal ibadah tadi bukan sia-sia, cuma menjadi tabungan, diandap di dalam suatu tempat yang kada sampai kepada Tuhan. Ibadah kita rugi kita hanya karena lupa berzakat,
cuman 3 liter 3,5 liter beres, lupa kita. Amun diduitakan sekitar 55 ribuan aja tenah zakat fitrah kita nih kalau diduitakan. Tapi sebulan dan amal ibadah tak tinggal gara-gara kada kawa mengeluarkan nang 55 ribu nilainya rugi kita. Maka kita lengkapi, kita pelajari hal-hal yang menjadi penghalang dalam ibadah kita juga itu harus kita atasi. Nah, insya Allah mulai malam hari esok kita harus mempersiapkan zakat fitrah dan segala hal-hal yang lainnya. Alangkah bagusnya kita sarankan untuk dikeluarkan sebelum takbiran. Untuk hal-hal yang bernilai rupiah itu bagus dikeluarkan. Lain halnya zakat fitrah, karena keluarkan kada apa-apa di setelah takbiran. Ataupun kalau zakat fitrah dikeluarkan sebelum takbiran itu diserahkan kepada panitia yang mewakili. Boleh mengeluarkan zakat fitrah sehari Ramadan pun boleh sudah. Tapi diserahkan kepada panitia yang mewakili karena panitia membaginya setelah takbiran, sah zakat kita itu sudah. Kemudian ada lagi satu pendapat, zakat fitrah jar kada sah apabila diberikan kepada orang yang tidak sholat. Ada beberapa pendapat, beberapa paham, karena memang ada hadisnya juga, ada cerita zakat dijulung kepada orang yang kada mau sambahyang, kada penyembahyang, kada mau dipadahkan pahamnya adalah kada sah zakatnya. Jadi untuk kehati-hatian kita tidak terlalu membahas masalah itu. Untuk kehati-hatian kita maka serahkanlah zakat fitrah kita ini kepada orang yang kita tahu bujur gawiannya. Amun orangnya kita sudah tahu kada penyembahyang, dengan alasan kasihan baik memberinya aja, tapi salurkan zakat fitrah kita ini kepada yang benar, orang-orang yang bertuhan. Kalau orang ada sembahyang itu kan bisa ada bertuhan, ini jadi Tuhan sudah. Orang ada sembahyang itu merasa jadi Tuhan. Jadi kita sambil mengoreksi, kita sambil mengevaluasi amal ibadah kita ini agar amal ibadah kita yang kita laksanakan tidak menjadi sia-sia. Nah, demikian potong pada malam yang ke-28. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan ampunan Tuhan di bulan Ramadan. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.